Oke, selamat datang kembali. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap mitos atau tabu. Kita bicara soal primbon Jawa, dan lebih spesifik lagi tentang konsep Raja Rezeki. Dalam primbon Jawa ada 6 weton yang dipercaya membawa keberuntungan luar biasa. Mereka disebut sebagai Raja Rezeki. Mereka yang lahir untuk kaya, mulia, dan disegani. Siapakah mereka? Dan apakah kamu termasuk salah satunya? Ini tentang memahami potensi diri, tentang bagaimana leluhur kita melihat koneksi antara hari lahir dan perjalanan hidup seseorang. Apakah ini klinik, atau ada logika tersembunyi di baliknya? Karena, percaya atau tidak, banyak orang sukses yang memiliki salah satu dari weton ini. Apakah ini hanya sugesti? Atau memang ada energi tertentu yang bekerja? Mari kita bedah bersama. Di video ini, kita tidak hanya akan menyebutkan weton-weton tersebut. Kita akan coba gali lebih dalam apa karakteristik mereka. Bagaimana pola rezeki mereka terbentuk menurut primbon. Karena pada akhirnya pengetahuan adalah kekuatan. Dan memahami berbagai perspektif, termasuk warisan budaya seperti primbon, bisa jadi membuka pintu rezeki yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dunia yang penuh misteri sekaligus potensi. Mari kita mulai. Kita mulai dengan yang pertama, Minggu Kliwon. Kombinasi hari Minggu dengan pasaran Kliwon, pemegang segel cakra mahkota langit. Primbon Jawa menggambarkan individu dengan weton Minggu Kliwon sebagai sosok pemimpin alami. Mereka punya aura, punya karisma yang sulit ditolak. Orang-orang seolah secara naluriah ingin mengikuti dan mendengarkan mereka. Kekuatan utama mereka, menurut primbon, terletak pada kemampuan mempengaruhi orang lain. Rezeki mereka seringkali datang bukan dari kerja fisik, tapi melalui kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki. Bayangkan seorang CEO, seorang politisi, seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Kata-kata mereka didengar, keputusan mereka diikuti, dan dari situlah pintu-pintu kemakmuran terbuka lebar. Namun, menjadi pemimpin alami juga datang dengan tanggung jawab besar. Karisma tanpa integritas bisa menjadi bumerang. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan bisa menghancurkan. Individu Minggu Kliwon yang benar-benar mencapai level Raja Rezeki adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kekuatan ini dengan hati nurani. Mereka menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan, untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Rezeki yang datang pun menjadi berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Mereka ini, menurut primbon, memiliki elemen lakuning lintang, berjalan seperti bintang. Keberuntungan mereka seringkali terkait dengan bagaimana mereka membangun jaringan dan menjaga hubungan baik. Kemampuan diplomasi dan negosiasi menjadi kunci. Jika Anda seorang Minggu Kliwon, asahlah kemampuan leadership Anda, perkuat integritas, dan jangan takut untuk mengambil peran sentral, karena disitulah potensi terbesar rezeki Anda bersemayam. Penting untuk diingat, primbon tidak mengatakan bahwa semua Minggu Kliwon otomatis jadi kaya raya dan berkuasa. Selanjutnya, kita punya Rabu Pahing. Kombinasi hari Rabu dengan pasaran Pahing, pemegang segel cakra jantung langit. Individu Rabu Pahing, menurut primbon, adalah pekerja keras sejati. Mereka tidak takut kotor, tidak takut lelah, demi mencapai tujuan finansial mereka. Tapi kerja keras mereka bukan kerja keras buta. Mereka diberkahi dengan kecerdasan finansial. Mereka punya feeling yang kuat soal uang. Kemana harus investasi, kapan harus menahan diri, peluang mana yang prospektif. Seolah-olah ada radar internal yang memandu keputusan-keputusan ekonomi mereka. Ini bukan berarti mereka tidak pernah rugi, tapi kemampuan mereka untuk bangkit dan belajar dari kesalahan finansial biasanya lebih cepat dan lebih efektif. Uang bagi mereka seolah datang dengan lebih mudah, bukan karena hoki semata, tapi karena perhitungan matang dan eksekusi yang tepat. Primbon menyebut mereka memiliki lakuning banyu, berjalan seperti air. Mereka adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi ekonomi. Saat orang lain panik karena krisis, Rabu Pahing mungkin sedang melihat peluang baru. Mereka tidak mudah menyerah pada kesulitan finansial. Sebaliknya, kesulitan itu seringkali memacu kreativitas dan ketekunan mereka lebih jauh lagi. Kecerdasan finansial ini juga seringkali diimbangi dengan sifat hemat dan pandai mengelola aset. Mereka bukan tipe orang yang boros atau suka pamer kekayaan. Mereka lebih fokus pada generasi dan portfolio jangka panjang. Rapor himitsitenser di indeks krim dan dirmamulsen. Sekarang kita bahas Jumat Legi.
Hari Jumat bertemu dengan pasaran Legi, pemegang segel cakra seks langit. Cakra ajna sering diasosiasikan dengan intuisi, mata ketiga. Dan ini memang menjadi salah satu kekuatan utama weton Jumat Legi menurut Primbon Jawa. Mereka diberkahi intuisi yang tajam dan keberuntungan spiritual yang luar biasa. Seolah-olah ada bisikan gaib yang menuntun langkah mereka. Mereka ini seringkali merasakan firasat yang kuat sebelum sesuatu terjadi, baik itu hal baik maupun buruk. Kemampuan ini, jika diasah, bisa menjadi kompas yang sangat berharga dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan terkait rezeki. Mereka mungkin tidak selalu bisa menjelaskan secara logis mengapa mereka memilih A ketimbang B, tapi hasilnya seringkali membuktikan bahwa intuisi mereka benar. Inilah yang disebut keberuntungan spiritual. Mereka seolah selalu dilindungi dan dipermudah jalannya. Primbon menggambarkan mereka sebagai sanggar waringin, yang artinya seperti pohon beringin yang rindang. Mereka seringkali menjadi tempat berteduh, tempat meminta nasihat, dan memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Sifat mereka yang welas asih dan suka menolong juga menjadi salah satu faktor penarik rezeki. Kebaikan yang mereka tabur seolah kembali dalam bentuk kemudahan dan pertolongan di saat mereka membutuhkan. Ini adalah hukum alam yang universal, bukan? Namun, kekuatan intuisi ini juga bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Terlalu mengandalkan intuisi tanpa pertimbangan akal sehat bisa menjerumuskan. Atau, jika intuisi mereka dipenuhi oleh pikiran negatif dan ketakutan, maka hal itulah yang akan termanifestasi. Berikutnya adalah Selasa Pon. Hari Selasa bertemu dengan pasaran Pon, pemegang segel cakra dasar langit. Kombinasi ini, menurut Primbon, melahirkan individu dengan kekuatan besar untuk membalikkan keadaan. Mereka adalah para comeback king atau comeback queen. Saat orang lain sudah menyerah, Selasa Pon justru menemukan celah untuk bangkit dan meraih kemenangan. Ini adalah karakter yang sangat menarik. Weton ini seringkali dihubungkan dengan kemampuan untuk mendapatkan rezeki nomplok atau kekayaan mendadak dari peluang-peluang yang sama sekali tidak terduga. Mungkin menang lotre, dapat warisan, atau menemukan ide bisnis brilian di saat-saat kritis. Bukan berarti mereka hanya mengandalkan keberuntungan semata, tapi mereka punya timing yang pas dan keberanian untuk mengambil risiko ketika peluang itu muncul. Mereka seolah punya indera keenam untuk mencium potensi di tengah situasi yang tampak suram. Primbon menyebut mereka memiliki lakuning geni, berjalan seperti api. Sifat api ini bisa berarti semangat yang membara, antusiasme yang tinggi, tapi juga bisa berarti emosi yang meledak-ledak jika tidak terkontrol. Kekuatan mereka untuk membalikkan keadaan seringkali didorong oleh semangat pantang menyerah ini. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka, kegagalan adalah guru terbaik. Setiap jatuh adalah momentum untuk lompatan yang lebih tinggi. Namun, sifat api ini juga perlu diwaspadai. Jika terlalu dominan bisa membuat mereka menjadi impulsif, mudah marah, atau bahkan destruktif. Kunci bagi Selasa Pon adalah belajar mengendalikan energi api dalam diri mereka. Menyalurkannya menjadi semangat konstruktif, bukan amarah yang merusak. Kita lanjutkan ke Kamis Wage. Hari Kamis bertemu dengan pasaran Wag, pemegang segel cakra ajna langit. Kombinasi ini melahirkan individu yang, menurut Primbon, penuh dengan ketenangan batin. Mereka mungkin tidak seekspresif atau seflamboyan weton lain, tapi di balik ketenangan itu, rezeki mereka mengalir deras dan konsisten, bagaikan mata air yang tak pernah kering. Mereka adalah tipe silent achiever, orang-orang yang meraih kesuksesan besar tanpa banyak gembar-gembor. Hidup mereka diberkahi kesuksesan yang sifatnya diam-diam, namun substansial. Ketenangan batin menjadi kunci utama mereka. Dalam ketenangan, mereka mampu berpikir jernih, mengambil keputusan bijak, dan melihat peluang yang mungkin terlewat oleh mereka yang pikirannya terlalu riuh. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh drama atau gosip. Fokus mereka adalah pada pertumbuhan diri dan pencapaian tujuan. Primbon menggambarkan mereka memiliki lakuning kembang, berjalan seperti bunga. Bunga tidak pernah berteriak untuk menarik perhatian, namun keindahannya memancar dengan sendirinya. Begitu pula Kamis Wage, kualitas diri, integritas, dan kompetensi mereka yang berbicara. Rezeki datang kepada mereka bukan karena mereka mengejar dengan agresif, tapi karena mereka menjadi magnet bagi hal-hal baik melalui karakter dan ketenangan mereka. Kekuatan mereka juga terletak pada kemampuan komunikasi yang baik. Dan intuisi bulus sak mengesin.
Mereka pandai menyampaikan dalil halus dan meyakinkan. Dan akhirnya, kita sampai pada weton yang sering disebut sebagai puncak kasta dalam Primbon Rezeki, Sabtu Kliwon. Hari Sabtu bertemu dengan pasaran Kliwon, pemegang segel cakra mahkota langit. Ini adalah pertemuan dua cakra mahkota, simbol spiritualitas tertinggi, kebijaksanaan, dan kepemimpinan paripurna. Tidak heran jika weton ini dianggap memiliki potensi rezeki yang luar biasa besar. Sabtu Kliwon menurut Primbon adalah wetonnya para raja sejati. Kemuliaan dan kekayaan seolah datang beriringan dengan kewibawaan alami yang mereka miliki. Mereka bukan hanya kaya materi, tapi juga kaya jiwa, kaya kebijaksanaan. Orang-orang menghormati mereka bukan karena takut, tapi karena segan dan kagum akan integritas serta kemampuan mereka. Mereka memancarkan aura agung yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Primbon menyebut mereka memiliki lakuning bumi, berjalan seperti bumi. Bumi itu sabar, kuat, memberi kehidupan, dan menjadi pondasi bagi segalanya. Begitu pula individu Sabtu Kliwon yang telah mencapai potensinya. Mereka menjadi pilar bagi komunitasnya, menjadi sumber inspirasi, dan tempat bergantung bagi banyak orang. Rezeki mereka tidak hanya melimpah untuk diri sendiri, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka adalah filantropis alami. Namun, menjadi raja juga berarti memikul tanggung jawab yang paling berat. Godaan kekuasaan, kesombongan, dan penyalahgunaan wewenang selalu mengintai. Sabtu Kliwon yang tidak mampu menjaga hati dan spiritualitasnya bisa jatuh sangat dalam. Oleh karena itu, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk terus belajar menjadi sangat penting bagi mereka. Jadi, itulah keenam weton yang disebut sebagai Raja Rezeki menurut Primbon Jawa. Minggu Kliwon, Rabu Pahing, Jumat Legi, Selasa Pon, Kamis Wage, dan Sabtu Kliwon. Masing-masing dengan karakteristik unik, dengan potensi rezeki yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apakah ini semua takdir yang tidak bisa diubah? Apakah mereka yang tidak termasuk dalam weton ini lantas tidak punya harapan untuk sukses dan makmur? Tentu saja tidak. Saya, Wong Liang, percaya bahwa Primbon adalah panduan, bukan dogma yang kaku. Ini adalah warisan leluhur yang mencoba memetakan potensi berdasarkan hari lahir. Tapi, potensi hanyalah potensi jika tidak diasah dan diperjuangkan. Kerja keras, kecerdasan, integritas, doa, dan kemauan untuk terus belajar adalah kunci utama kesuksesan, terlepas dari apapun weton Anda. Weton-weton ini mungkin memiliki modal awal atau jalur yang sedikit lebih mudah dalam aspek tertentu. Tapi tanpa usaha, modal itu tidak akan berarti apa-apa. Apakah kamu termasuk salah satu weton Raja Rezeki? Jika iya, manfaatkan kekuatan spiritualmu untuk membawa kebaikan dan kemakmuran. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini sebagai bentuk syukur pada semesta. Pada akhirnya, rezeki sejati datang dari Tuhan Yang Maha Esa, melalui berbagai jalan yang kadang kita pahami, kadang tidak. Primbon bisa menjadi salah satu cara untuk memahami peta jalan tersebut, tapi kemudi tetap ada di tangan kita. Jadikan informasi ini sebagai inspirasi, sebagai motivasi untuk menggali potensi terbaik dalam diri Anda, apapun weton Anda. Karena setiap orang dilahirkan dengan keistimewaan dan kesempatan untuk meraih kebahagiaan dan kemakmurannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton, tetaplah berpikir cerdas, dan sampai jumpa di video berikutnya.